Assalamualaikum Pak Kepala nih, mohon maaf bisa menunggu waktunya sebentar Pak. Waalaikumsalam, Pak Adam. Ya, silakan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, begini nih Pak, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala Mm-mm. sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Ya. Boleh Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak? Boleh, silakan, Pak Adam. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya dan juga pengetahuan saya gitu ya. Gitu. Mangga. Baik Pak, begini. eh Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, Pak Adam. Jadi untuk mengidentifikasi gitu ya, kasus itu apakah termasuk rujukan moral ataupun dalam etika, itu biasanya tergantung dari alasan kita membuat keputusan tersebut. Apabila dalam keputusan itu ada dua jawaban yang sama-sama benar gitu kan, nah maka itu termasuk dilema etika. Tapi kalau tidak hanya satu jawaban, nah itu berarti masuk ke dalam bujukan moral. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mm-mm. Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Biasanya saya dalam menyelesaikan sebuah kasus itu saya selalu bermusyawarah gitu ya dengan para wakasek gitu Pak, dan juga mungkin dengan komite sekolah apabila diperlukan gitu kan, sehingga keputusan yang saya ambil itu benar-benar keputusan yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mm-mm. Prosedurnya dalam mengambil keputusan dilema etika ya, biasanya yang pertama saya berkoordinasi dengan Wakasek gitu Pak. Kemudian setelah ada keputusan, saya lakukan dengan di dalam rapat dengan guru, dan apabila diperlukan mungkin saya mengkomunikasinya dengan komite sekolah Pak. Gitu. Baik, Pak. Eh, Hal-hal apa saja nih, Pak, yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada Mm-mm. kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang saya anggap efektif adalah pada saat saya mengambil keputusan itu, saya berkomunikasi dengan para wakasek Pak ya, kemudian juga dengan guru dan juga dengan komite gitu kan, terkait dengan eh, permasalahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang bermasalah gitu Pak. Baik, Pak. Hal apa nih, Pak, Hmm. yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak memiliki sebuah eh, tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Iya Pak, untuk tantangan ya, tantangannya karena dilema etika ini merupakan keputusan yang dua-duanya sama benar, sehingga di situ tantangannya Pak. Kita bingung nih keputusan yang mana gitu kan. Sehingga di situ perlu sekali kita pertimbangan kita, keputusan mana yang kita ambil supaya tidak merugikan gitu kan, tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang bisa diterima gitu kan. Kalau untuk jadwal sendiri saya tidak ada jadwal Pak. Jadi saya setiap ada permasalahan saya selalu diskusikan, musyawarahkan dengan dengan para wakasek, dan juga saya diskusikan komunikasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan gitu Pak. Jadi jadwal tidak ada gitu Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, bentuk ataupun prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan, Pak? Iya, tadi sudah saya eh, sampaikan Pak bahwa kalau untuk jadwal tidak ada Pak ya. Ya. Jadi kalau untuk prosedur tadi itu setiap ada permasalahan saya musyawarahkan, kemudian saya tindak lanjuti, dan saya sampaikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan gitu Pak, sehingga bisa diketahui keputusan saya apa gitu kan, dan mereka juga mengetahui gitu kan dari keputusan yang saya ambil gitu Pak. Itu Pak. Baik, Pak. Adakah seseorang nih Pak, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, untuk ini mungkin untuk pihak-pihak yang mempermudah ataupun membantu saya gitu Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini,
Mungkin diantaranya ada Wakasek Pak ya di sekolah saya, alhamdulillah sudah siap selalu gitu Pak ya, juga ada Dewan Guru, kemudian juga dengan komite sekolah gitu Pak. Yang alhamdulillah semua komponen yang bisa saya libatkan itu semuanya bisa diandalkan Pak, bisa membantu saya Pak gitu. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan lagi Pak, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Iya, tentunya dalam kita mengambil keputusan, Pak, setiap keputusan, apalagi dengan keputusan yang ada dilema etika, Pak, tentunya kita harus mempertimbangkan manfaat keputusan tersebut, Pak, terhadap peserta didik, Pak, gitu. Kenapa? Karena sekolah tentunya pasti yang menjadi subjek atau faktor utamanya adalah peserta didik, Pak. Jadi setiap keputusan yang diambil itu harus kita pertimbangkan manfaatnya apa nih atau dampaknya apa terhadap peserta didik, Pak, di sekolah saya, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya telah Ya, sama-sama, Pak. berbagi pengalaman Bapak luar biasa. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Nah, baik itu saja Pak. Iya, Pak, Terima sama-sama, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sini ulang pertanyaannya Pak Ustadz Maya. Nah, itu Jadwalnya ada seorang balen. Nanya jadwalnya orang balen. Memang karena lingkarnya sampai mengkonon. Assalamualaikum Pak Kepala, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar Pak. Waalaikumsalam Pak Damuri, silahkan ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya ada tugas CGP nih untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silahkan Pak, saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya Pak. Baik Pak, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Jadi Pak, teori yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak, dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan Pak. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, dan ada dua keputusan yang keduanya bernilai benar, maka termasuk dilema etika, Pak. Sedangkan jika alasannya itu tidak sesuai, maka termasuk bujukan moral, Pak. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan, selalu dimusyawarahkan dengan para wakasek, dengan dewan guru dan komite sekolah agar mendapat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Jadi, Pak, langkah atau prosedur yang bisa dilakukan yaitu melakukan koordinasi tentunya Pak, dengan musyawarah, dengan para wakasek, kemudian mengadakan rapat dengan dewan guru, dan jika diperlukan melibatkan komite Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak Damuri. Jadi, hal yang dianggap oleh saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah melakukan komunikasi dengan wakasek, guru, dan komite sekolah, serta pihak yang bersangkutan, Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan, yang mana adanya dua keputusan yang sama-sama benar, Pak, sehingga perlu dipertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang dibuat itu, Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan, Pak?
Sebenarnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika, Pak, tidak ada jadwal, Pak. Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan tindakan, Pak. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, Pak Damuri. Tentunya ada, Pak, seseorang yang membantunya tersebut, Pak. Di antaranya adanya para wakasek, dewan guru, dan komite sekolah yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak. Baik, Bapak, ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Dari semua hal yang salah satu disampaikan dari pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ada beberapa pembelajaran, Pak. Namun salah satunya yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan terhadap dilema etika adalah perlu memperhatikan manfaat, Pak, terhadap keberpihakan pada murid, serta selalu melakukan koordinasi, Pak, dan musyawarah untuk memutuskan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi itu, Pak. Baik, Pak. Jadi ada koordinasi dengan orang-orang Betul, Pak. terkait. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Semoga selalu sehat. Amin. Itu saja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.